Di sini saya sudah ada rangkaian pembagi tegangan. Jadi untuk resistansi resistornya yang pertama kita memakai 1K, untuk resistansi resistor yang kedua kita memakai 2K. Setelah itu kita coba play. Jadi di sini bisa kita lihat pada resistor pertama tegangan outputnya 4 volt, pada resistor kedua tegangan outputnya 8 volt. Jadi semakin besar resistor yang digunakan, maka tegangan outputnya yang dihasilkan semakin besar. Op-amp kita simbolkan dengan sebuah segitiga di mana terdapat dua buah terminal input yang masing-masing mendapat polaritas minus dan positif dan satu buah sinyal output. Kemudian kita lihat di sini ada terminal negatifnya. Itu terdapat besaran input. Lalu ada resistansi di mana ini op-amp adalah sebuah komponen dengan umpan balik negatif. Disebut umpan balik itu artinya bahwa pada sisi output itu akan diumpan balikan pada sisi inputnya. Sedangkan untuk terminal positifnya kita letakkan pada ground. Op-amp ini memiliki tegangan batas. Di sini kita memakai V input plus 12 volt dan minus 12 volt, yang berarti batas plusnya itu ada di 12 volt dan batas bawahnya itu ada di minus 12 volt. Jadi tegangan outputnya tidak akan melebihi batasan itu. Nah, kita coba play, lalu atur sinyal generator dan digital osiloskopnya sampai akhirnya seperti ini. Di sini sudah ada rangkaian non-inverting. Kenapa disebut non-inverting? Karena fase sinyal output sama dengan fase sinyal input, artinya tidak dilakukan pembalikan fasa. Dan menggunakan dua aturan. Yang pertama ada delta V sama dengan 0, bahwa kalau terminal positif non-invertingnya V input, itu akan sama dengan terminal inverting atau negatif pada op-amp tersebut. Dan yang kedua, ada arus negatif dan arus positif sama dengan 0. Arus yang masuk ke masing-masing terminal negatif dan arus yang masuk ke terminal positifnya itu sama dengan 0 dan menjadi rangkaian terbuka. Kita coba play, lalu atur sinyal generator dan digital osiloskop, dan hasilnya seperti ini. Di sini sudah ada rangkaian komparator dengan IC op-amp. Coba kita play, di sini keluar hasil plus 6,51 volt. Apabila inputnya berbeda, yang input dari terminal plus lebih besar dari input terminal negatif, walaupun sedikit sekali, maka outputnya akan mendekati VCC. Nah, ini hasilnya plus 6,51 volt mendekati sumber positif. Sekarang kita coba lebihkan yang input negatifnya. Yang ini kita ubah dulu jadi 1 volt. Ini 1,002 volt. Nah, hasilnya minus 6,01 volt. Jadi, apabila tegangannya yang dilebihkan itu yang negatif, maka outputnya menjadi minus, mendekati sumber negatif. Cukup sekian dari saya, terima kasih.